Hai guys, kembali lagi aku bikin video keempat ya kalau nggak salah nih mengenai tulisanku. Belum aku posting sih di Facebook. Cuman ya udahlah bikin videonya aja dulu. Em, ini untuk orang-orang yang mau mau belajar aja deh, mau belajar sama-sama, mau saling mengingatkan gitu atau apa ya? Yang jelas video ini bukan untuk orang yang nggak mau. Oke, kalau nggak mau ya udah abaikan saja. Bagi yang mau, silakan diambil manfaatnya. Semoga kita bisa dapat amal kebaikan dari ini. Ya udahlah, kita mulai aja deh. Jadi tulisan ini panjang dan lama, tapi intinya adalah tetaplah patuh kepada Tuhan dan berbuat baik karena semua kebaikan akan kembali kepada kita. Bahkan 700 kali lipat mungkin bisa. Karena itu kan janji Allah kan gitu ya. Bisa satu kebaikan dibalas satu hingga 700 kali lipat. Bayangkan menurut Islam menghindari perbuatan dosa bisa dicatat sebagai amal kebaikan. Sebegitu mudahnya mendapatkan amal kebaikan, kenapa harus berbuat dosa gitu. Jadi judul tulisan ini apa sih tadi? COVID-19 dan apa lagi tadi itu? Oh, COVID-19 dan new normal. Ya, jadi itu tulisannya. Dan saya kasih disclaimer bahwa saya bukan orang yang suci, bukan orang yang nggak lepas dari dosa, kadang berbuat salah. Tapi ini hanya dorongan dari hati untuk nyari uh, rezeki dari Tuhan gitu, bukan rezeki dari orang tapi rezeki dari Tuhan. Dengan membuat video ini siapa tahu aku dapat amal, dapat nilai bagus dari Tuhan. Tuhan senang, Tuhan kasih saya penghasilan tambahan atau apalah terserah, keselamatan buat anak-anakku, kedua orang tuaku, saudara-saudaraku, saudara-saudara jauhku, saudara-saudara sesama muslim, teman-teman kerjaku, siapa tahu bisa jadi imbas baik gitu. Jadi kita mulai dengan skenario COVID dan kenapa kok masih ada aja orang yang tidak takut gitu. 12 poin pertama berikut ini akan terkesan berenergi negatif, tapi setelah itu akan ada cerita dan pemikiran untuk hal-hal positif. Simak aja terus, siapa tahu bisa menarik manfaat dari tulisan ini. Nggak usah ditonton juga videonya, nggak apa-apa, didengerin aja juga bisa kan. Kayak aku kalau di Baswe itu lagi pingin belajar ya dengerin aja YouTube, nggak usah ditonton videonya. Misalkan dengerin buku, dengerin narasi buku, misalkan Thinking Fast and Thinking Slow dari Kahneman, bisa bagus tuh buat kita cara berpikir cepat dan cara berpikir lambat kita tuh seperti apa sih, otak pemikiran kita yang pertama sama pemikiran kita yang kedua. Pemikiran yang pertama adalah subconscious, alam bawah sadar atau intuisi. Terus pemikiran kedua adalah logika kita. Nah itulah dia ngasih contoh-contohnya deh, dan cara kita memanfaatkan cara berpikir yang seperti itu. Kapan harus didengerin yang pertama, otak yang pertama, dan yang otak kedua tuh kapan kita harus dengerin. Balik lagi ke COVID-19 ya, sama new normal. Mari kita mulai dari sejarah Nabi dan Rasul. Semua mereka berpikir gitu, mereka semua berpikir. Rasulullah Nabi Muhammad SAW malah pergi meditasi ke Gua Hira untuk mencari jawaban gitu. Dia punya dorongan gitu, pingin punya hasrat atau apa yang entah apa yang mendorong dia untuk mencari kebenaran gitu loh. Ini kita nggak usah bicara takdir deh, bahwa dia ditakdirkan oleh Tuhan untuk seperti itu. Enggak, itu kalau memang mungkin ia ditakdirkan jadi nabi dan rasul, cuman pilihan dia lah untuk berpikir terus gitu. Sama kayak orang lain kan bebas berpikir, punya pilihan untuk berpikir kan. Nabi sama rasul aja pernah ditegur kok sama Tuhan kalau mereka bikin kesalahan. Ada cerita-ceritanya ketika mereka salah berpikir, salah bertindak. Intinya apa yang mau aku sampaikan ya, pikiran kita adalah urusan kita, kita yang mengaturnya.
Namun pemikiran kita dan perbuatan kita tak bisa mengalahkan ketetapan Tuhan, gitu loh. Oleh karena itu, ini adalah tulisan mengajak kepada pemikiran yang tidak menentang ketetapan Tuhan. Kita kini loncat lagi ribuan tahun ke tahun 2020, ke saat COVID-19 melanda. Tadinya kan di zaman Rasul nih. Sekarang kita loncat ke tahun 2020 lah, 2 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu. Sudah jelas hidup itu amat singkat. Terlepas apakah COVID-19 itu sengaja diciptakan oleh manusia atau terlepas apakah COVID-19 itu sengaja diciptakan oleh manusia sebagai senjata biologis atau tidak. Ingat bahwa sejarah manusia membuktikan bahwa manusia itu mampu sangat jahat atau evil dan biadab. Silakan melihat sejarah manusia terkait senjata biologis dan nuklir. Semuanya diciptakan untuk berkuasa atau menjajah manusia lainnya. Ingat juga perkataan malaikat, ini versi Islam ya. Ingat juga perkataan malaikat yang bertanya kepada Allah, buat apa menciptakan manusia yang hanya akan menumpahkan darah di bumi? Jawaban Allah singkat saja, Allah lebih tahu dari mereka. Jika sekarang terlihat bahwa dunia itu semakin saling terkait, tetap saja belum kiamat gitu loh. Jika belum kiamat, maka masih bisa jadi suatu saat di mana manusia yang kembali menumpahkan darah, bahkan di tingkat dunia. Jadi kita tidak bisa bilang bahwa saking terikatnya dunia nggak mungkin ada perang. Masih ada perang kok. Masih ada aja orang yang berusaha menguasai dunia. Itu nggak akan ada habisnya sampai kiamat. Karena ada orang yang cinta dunia. Tapi sejarah membuktikan bahwa nggak akan pernah bisa gitu loh bertahan lama. Orang tuh paling lama tuh hidup berapa tahun sih? Mungkin zaman dulu hidupnya ribuan tahun karena fisiknya lebih bagus ya. Sekarang mungkin cuman 60 tahun aja atau 50 tahun aja udah bersyukur gitu loh. Terlepas COVID-19 dibuat manusia atau tidak, yang jelas Tuhan membiarkan itu terjadi. Tapi apa yang dilakukan manusia dengan adanya COVID-19 itu? Jawaban pertama adalah new normal. New normal jawabannya. Aneh kan? Ibaratnya normal yang baru adalah jaga jarak, bawa hand sanitizer kemana-mana dan pakai masker. Jadi manusia akan tetap menjalankan kehidupan yang dulu dijalankan, tapi dengan normal yang baru, yaitu pakai masker dan lain-lain. Jadi misalkan dia tetap pergi ke mall, dia tetap tidak sholat atau tidak pergi beribadah, misalkan bagi orang yang lain, yang agama lain selain Islam gitu ya, tetap ke disco, tetap mabok gitu, tapi dengan hand sanitizer dan masker. Tapi sejujurnya, apakah itu cara yang benar menghadapi situasi yang dulu berkembang? Bukankah seharusnya ditanggapi dengan makin patuh kepada Tuhan yang Maha Kuasa, mengingat kita tak mampu berbuat apa-apa ketika sudah waktunya sakit dan lalu meninggal? Coba ingat cerita juragan tambang yang dengan mobil-mobil mewahnya dan 2 pesawat penumpang pribadinya yang dia punya. Uangnya itu nggak cukup untuk menyelamatkan nyawanya, bahkan pesawatnya pun nggak bisa nganter dia ke rumah sakit gitu loh. Sekarang ketika COVID-19 berkembang lalu lama-lama berkurang, apa yang kita lihat? Tetap saja ada manusia yang mencari keuntungan atas manusia lain dengan cara yang sama sekali tidak mengingat bahwa semua orang akan merasakan mati. Bahwa ada kemungkinan kita akan dimintai pertanggungjawaban segala perbuatan kita. Itu bagi orang lain ya. Bagi orang Islam tuh pasti harus percaya bahwa dia akan dimintai pertanggungjawaban. Korupsi makin marak. Pengadilan masih ada yang tak adil. Kita masih saling menzalimi dan pemimpin masih banyak yang lupa bahwa ia ditempatkan di suatu posisi karena Tuhan mengizinkan. Tuhan yang mengizinkan. Bukan karena atasannya yang dulu atau bukan pula karena jeripayahnya atau pengorbanannya semata-mata. Ya, itu semua kun fayakun ya, kalau menurut Islam. Staff, supervisor, manager, direktur utama, mau sekaligus jadi pemilik atau tidak, punya tanggung jawab kepada Allah. Dilarang menyalahgunakan jabatan dan wewenang untuk kepentingan pribadi, apalagi menzalimi hak dan kewajiban orang lain. Ya, pengusaha boleh lah untuk kepentingan pribadi, tapi kalau misalkan udah habis jam kerja ya nggak boleh lagi.
itu udah di luar kontrak gitu. Selebihnya itu adalah amal jariahnya si pegawai, atau mungkin bosnya justru yang amal jariah. Misalkan gini, dia ngasih waktu lebih untuk karyawannya, untuk melakukan sesuatu untuk karyawannya, atau memberi bonus kepada karyawannya, itu amal jariahnya si pemilik usaha gitu. Jadi masing-masing bisa saling memberi dan menerima amal terhadap satu sama lain. Aduh, aku ini loh, tunggu sebentar ya. Sorry, maaf. Jadi dilarang menzalimi orang lain gitu, apalagi menzalimi hak orang lain. Poin berikutnya, cukup sudah kita membicarakan hal-hal negatif. Semua yang negatif insya Allah dapat dijadikan bahan kekuatan untuk berbuat positif. Semua itu berawal dari hati, lalu cara berpikir dimulai dari keinginan hati, lalu menjadi buah pikiran, sehingga menjadi tindakan yang kemudian akan menyebabkan perubahan-perubahan. Mari kita ambil contoh ekstrim ya. Atlet dengan keterbatasan fisik. Mungkin dengan keterbatasan fisik, atlet itu semula dapat saja bilang, ya sudah, hidupku sudah ditakdirkan untuk tidak dapat berbuat banyak. Jadi dengan orang yang keterbatasan fisik bisa saja bilang, oh ya udah, badanku cacat, ya udah, bukan cacat deh, aku kekurangan secara fisik, ya udah, aku tidak bisa berbuat terlalu banyak, jadi ya maklum aja. Mungkin tidak bisa jadi polisi apalagi presiden. Oleh karena itu banyak orang yang dengan keterbatasan fisik memilih untuk mengharap pemberian orang lain untuk hidup. Jadi tergantung orang lain. Ya kita juga tergantung orang lain sih, cuman dia lebih menggantungkan diri terhadap orang lain gitu, bagi orang-orang yang punya keterbatasan fisik maksudnya. Tapi atlet-atlet dengan keterbatasan fisik punya isi hati yang tidak kecewa dengan keadaan dan tak mau kalah dengan keadaan atau kenyataan. Ya kan, keadaan itu menjadi suatu kenyataan gitu. Mimpi mereka mengalahkan kenyataan. Jadi mereka tuh punya mimpi gitu. Mimpi mereka mengalahkan kenyataan. Bahwa keadaan tubuhnya itu tidak sempurna, berarti nyatanya dia tidak bisa berbuat banyak kan. Tapi dia punya mimpi yang mengalahkan kenyataan. Kenyataan keterbatasan fisik. Mimpi mereka atau keinginan hati mereka membuat mereka berpikir bagaimana caranya ia dapat mencetak keberhasilan mimpinya dan membuat hidupnya berarti. Pemikirannya membuatnya bergerak, belajar bagaimana menjadi atlet yang baik dan benar. Misalnya atlet renang, ia belajar bagaimana berenang dengan tanpa satu tangan atau kaki. Ia berlatih bertahun-tahun, walaupun belum tentu mendapatkan medali emas, namun dengan ia belajar berenang saja sudah menjadi juara kehidupan sebenarnya. Ya kan, sejujurnya gitu kan ya. Walaupun dia punya keterbatasan fisik, dia masih mampu berenang, itu udah juara kehidupan tuh bagi saya. Ia mampu berenang walau dengan keterbatasan fisik. Dengan demikian dapat dikatakan ia menolak kenyataan yang satu dengan hati, pikiran dan tindakan, sehingga ia menciptakan kenyataan yang baru. Ya, dia menciptakan kenyataan yang baru gitu loh. Kenyataan bahwa ia atlet renang yang mampu beli rumah dan mobil tanpa diberi orang lain. Ia mampu karena upayanya sendiri. Ketika seseorang bermimpi ingin mencapai suatu cita-cita, ada sesuatu yang datang menghampiri. Yang datang menghampiri biasanya adalah ketakutan. Ketakutan gagal, ketakutan diketawain orang, ketakutan tenggelam misalnya. Entah apa yang menyebabkan atlet renang mengalahkan semua ketakutan itu. Bahkan ketakutan bakalan tenggelam pun kalah dengan upayanya belajar berenang. Itu berarti apa? Ketakutan hanya di dalam pikiran. Ya, kan ketakutan tuh hanya ada di dalam pikiran kita gitu loh.
Mimpi atlet renang mengalahkan semua ketakutan yang ada. Atau mungkin ketakutan karena tak mau disebut orang gagal lah yang mendorongnya menjadi atlet. Jadi mungkin dia lebih takut dibilang gagal, atau mungkin dia lebih takut sama dirinya sendiri, yang kecewa sama dirinya sendiri. Jadi dia nggak mau mengecewakan diri sendiri, dia takut mengecewakan diri sendiri. Mungkin juga dia lebih takut menyusahkan orang. Sama saja dengan hal lainnya, semua mimpi umumnya diliputi ketakutan. Jika Wright bersaudara itu takut menghadapi ajakan-ajakan orang, mungkin kita tak pernah punya pesawat terbang. Jadi Wright Brothers, kalau dia kalah sama ajakan orang, cemoohan orang dan omongan orang, mungkin kita nggak ada pesawat. Dan kalau nggak ada pesawat, ya kita nggak bisa terbang gitu, nggak bisa kemana-mana dengan cepat. Nah, kalau misalkan ketika para pelaut kita berani mencoba pergi lebih jauh dari tepi pantai hingga mengelilingi dunia, jika mereka takut, mungkin kita tak akan pernah kenal pizza. Nggak akan ada pizza di Indonesia mungkin. Atau mungkin tak akan pernah ada martabak telur di Indonesia ketika zaman dulu orang-orang dari daerah India tuh datang ke Indonesia dengan kapal laut. Ya mereka bawa budaya dong, bawa juga makanan mereka dong. Kalau nggak ada mereka, nggak ada martabak telur dong, gitu. Ketakutan harus dilawan. Tak ada bawahan harus takut kepada atasan apabila ia telah menunaikan semua kewajibannya. Maksudnya ketakutan harus dilawan tuh ketakutan ketakutan kepada manusia gitu maksudnya, atau keadaan. Tapi kalau takut pada Tuhan yang Maha Esa sih ya wajar lah. Itu ketakutan yang bagus. Jadi ada ketakutan yang nggak bagus, dan ada yang bagus gitu. Bawahan tidak boleh takut kepada atasannya bila hak-hak dia dizalimi. Jika kewajiban-kewajibannya sebagai bawahan sudah tunai, bos atau pemilik usaha wajib penuhi hak bawahan sesuai perjanjian, kontrak, atau undang-undang. Di samping peraturan buatan manusia, masih ada Tuhan yang maha memiliki, yang tak mau satupun makhluknya dizalimi makhluknya yang lain. Ya, jadi Tuhan itu bete lah. Orang Tuhan itu udah capek-capek bikin, bukan capek ya, Tuhan nggak pernah capek. Maksudnya Tuhan udah membuat gitu makhluk hidup, terus kita zalimi gitu. Apa nggak marah Tuhan? Apakah hak manusia menzalimi manusia lain? Apa hak manusia menzalimi manusia yang lain? Nggak ada toh. Ada Tuhan yang sudah menugaskan para malaikat untuk mencatat semua amal perbuatan. Kasih sayang Tuhan melebihi murka Tuhan, namun Tuhan mengatakan bahwa murka Tuhan dapat saja terwujud bila manusia tak patuh gitu. Jadi inti dari semua cerita ini apa sih? Intinya adalah setiap manusia perlu sadar bahwa apa yang ia lakukan sebenarnya akan dipertanggungjawabkan. Jika membangkang, ada balasannya. Jika patuh, ada balasannya pula. Jangan takut pada hal-hal yang tak perlu ditakuti. Jika harus takut, takutlah menyakiti atau merugikan orang lain. Takutlah pada dosa. Intinya takutlah pada janji Tuhan yang menyatakan bahwa ada neraka yang siap dan amat bahagia ketika menyiksa manusia. Coba deh cari aja di hadis sama di Al-Quran. Itu ada ceritanya tuh. Neraka tuh senang banget kalau ada orang masuk ke dalam neraka. Doyan dia, seneng banget, bahagia. Takutlah menzalimi diri sendiri ataupun orang lain. Itu ketakutan yang bagus. Ketakutan miskin, takut gagal, takut diketawain orang, takut kepada atasan lebih daripada ketakutan terhadap Tuhan. Apalagi bila tidak bersalah. Itu semua ketakutan yang tidak benar. Semuanya ada di dalam alam pikiran gitu loh. Dengan berdoa, berupaya, dan bersabar membuka peluang bagi Tuhan untuk mengabulkan doa dengan memudahkan segala sesuatu. Mudah menerima ilmu, mudah melakukan pekerjaan, mudah mendatangkan pelanggan dan melayani pelanggan dengan baik, mudah mendapatkan cuan. Intinya gitu. Ya, kita berbuat baik, Allah pasti baik lah. Jadi ubahlah pikiran kita dengan harapan kita justru saling membantu agar satu sama lain dapat mewujudkan mimpi-mimpi baik masing-masing. Kenapa sih kita harus saling dengki gitu, saling menjatuhkan gitu, sedangkan kalau kita mau kita bisa saling membantu.
saling mengangkat. Coba kita pikirkan, malaikat konon akan bertanya kepada orang yang hidupnya mencari rezeki haram. Ia akan bertanya apakah bumi Allah kurang luas sehingga seorang manusia tak mampu lagi mencari rezeki halal. Itu cerita di kuburan tuh nanti tuh bagi orang-orang yang ditanyain malaikat, kok lo cara nyari rezekinya kayak gitu sih? Haram. Nanti jawaban orangnya kayak gini, habis semua orang seperti itu gitu loh. Kalau kalau semua orang korupsi ya udah aku terpaksa korupsi juga. Tapi malaikat tuh nggak mau tahu gitu loh. Dia nanya, lah emangnya bumi Allah tuh kurang luas ya buat lo ya? Ibaratnya kenapa lo nggak hijrah gitu? Kenapa lo harus di situ? Kalau semua orang korupsi di situ, lo pindah lah gitu ke tempat yang lain. Ceritanya gitu, bagi yang percaya atau tidak ya. Walau di zaman kini tampaknya makin sulit cari uang, kata Tuhan, di balik kesulitan ada kemudahan. Benar itu. Kalau mau main skateboard, hal tersulit adalah belajar naik skateboard, belajar keseimbangan. Habis itu belajar seimbang sambil berjalan. Gitu. Setelah belajar, ia mudah meluncur di atas skateboard. Bahkan bisa macam-macam gitu. Kalau dipikir-pikir, bumi ini makmur. Banyak sekali kejadian kelaparan disebabkan tangan dan sistem manusia. Memang benar ada bencana kelaparan karena musim kemarau atau banjir atau karena azab Allah. Tapi banyak orang hingga detik ini pun masih kelaparan dan meninggal karena kelaparan. Kan seharusnya enggak ya? Gitu. Itu supermarket banyak buang makanan. Kenapa nggak dikasih ke itu? Kok bisa gagal sampai ke orang yang kelaparan itu loh? Apakah itu salah Tuhan atau salah manusia yang menciptakan sistem yang atau tak mau bersedekah dan berzakat, tak mau bagi rezeki yang dikumpulkan seolah-olah tak akan pernah cukup. Ingat, semua orang pasti akan mati, semua harta akan jatuh ke tangan orang lain. Ya enggak, benar kan? Jadi buat apa juga mengumpulkan miliaran rupiah jika tak digunakan untuk mencari amal yang justru menyelamatkan dia dari siksa api neraka kelak gitu loh. Allah berjanji, satu dosa hanya akan tercatat dan dibalas setimpal satu dosa. Allah juga berjanji, satu amal kebaikan dapat dibalas antara 1 kali hingga 700 kali lipat. Jika 700 kali lipat itu kemudian kita jadikan untuk amal perbuatan baik lainnya, berapa jumlah kebaikan jika masing-masing dikali 700 kali lagi gitu loh. Jadi yang dari 700 kali lipat itu kita tanam lagi masing-masing, dan masing-masing jadi 700 kali lipat lagi, berarti berapa? 4.900 ya? Apa 49.000? Ya pokoknya banyak lah ya. Bumi ini dan seluruh alam semesta menunjukkan satu hal ya. Bumi ini dan seluruh alam semesta menunjukkan satu hal yang jelas. Kelimpahan. Coba tengok diri. Di dalam diri, organ tubuh selalu memperbarui sel-sel. Coba jika berhenti produksi sel, seperti sebuah kursi, kita akan rapuh dan lapuk. Hanya memberikan energi tapi tak menerima energi. Karena kita makan, maka organ dapat membuat sel-sel baru. Sehingga walau kita menghabiskan energi, kita menerima energi juga. Tidak seperti kursi, dia cuma mengeluarkan energi doang. Dia sebagai sistem cuma mengeluarkan energi, tidak menerima energi, makanya dia lama-lama hancur lebih cepat daripada manusia yang masih bisa menerima energi gitu loh. Lihat tetangga-tetangga dengan kendaraan mereka, lihat rumah di sekeliling mereka, lihat jalanan. Berapa triliun rupiah lalu lalang melewati kita setiap hari. Triliunan rupiah berupa mobil lewat kita lalu lalang setiap hari. Apa nggak itu kelimpahan? Masa sih kita nggak bisa kebagian kalau kita berdoa, berusaha dan bersabar dengan cara yang halal, ya kan? Kenapa mesti cara yang haram gitu? Tapi ingat, itu hanya harta benda. Percuma juga punya miliaran rupiah tapi akan meninggal juga untuk kemudian dinilai gagal menurut Tuhan. Ceritanya dalam versi Islam. Gagal membuat amal perbuatan baiknya melebihi dosanya sehingga masuk neraka. Ya kan, nauzubillah min dzalik, punya miliaran rupiah tapi nggak dibawa juga ke surga, nggak bisa beli juga surga, kan totalnya kita masuk neraka. Allah bilang, bumi ini sama isinya
dikali 2 pun nggak akan cukup untuk menebus dosa gitu. Sedangkan bumi dan isinya juga udah punya Tuhan kok gitu. Jadi mau nebus pakai apa kita? Cuma bisa ditebus pakai amal kebaikan, insya Allah. Percayalah, lebih baik gagal ketika sedang berusaha daripada gagal karena sama sekali tidak mencoba. Sebab kegagalan yang dialami ketika berusaha sebenarnya adalah pelajaran. Jika sudah berhenti, maka berhentilah juga langkah menuju kemenangan gitu. Jadi jangan berhenti sampai mati pun, berusaha aja terus. Allah kan bisa aja ngasih gitu loh. Kalaupun nggak dikasih sekarang, katanya dikasihnya di surga gitu. Kalau dapat surga, Tuhan ingin kita menang. Maka di dalam azan ada ajakan kemenangan. Jika ingin kaya raya dan makmur karena berniat bantu keluarga, bantu tetangga, bantu orang miskin dan tertindas, itu juga menuju kemenangan gitu loh. Tergantung niat kita. Tuhan tak akan pernah salah bicara, sesumbar atau ingkar janji. Pertanyaannya adalah, katanya kematian dan rezeki telah ditetapkan. Benar, tapi ketetapan rezeki bisa berubah karena faktor lainnya. Kalau itu menurut saya, dan mungkin juga ada hadis yang bilang bahwa faktor rezeki itu datang dari silaturahmi. Misalkan faktor silaturahmi mendatangkan rezeki, faktor sedekah juga yang katanya tadi dibalas 1 hingga 700 kali lipat, kan itu berarti bisa ningkatin rezeki. Ingat juga faktor usaha. Coba lihat atlet renang yang tadi ku ceritakan bahwa rezekinya telah ditentukan. Ia tak mau rezeki belas kasihan. Ia mau rezeki karena mampu jadi juara dalam berenang. Tuhan kasih. Soalnya banyak juga orang dengan keterbatasan fisik maunya rezeki kasihan gitu. Rezeki yang dari orang yang merasa kasihan. Sedangkan atlet renang nggak mau rezeki dari belas kasihan, dia maunya rezeki yang dari jerih payah dia sendiri. Kita loncat sedikit, geser sedikit. Tuhan berkuasa atas segalanya. Ia menyatakan, takkan ada selembar daun pun yang tanggal dari pohonnya tanpa izin Tuhan. Nyawa kita semua dan rezeki kita semua dijamin Tuhan. Takut kepada manusia itu salah. Mereka pun bernafas pakai oksigen dan paru-paru dari Tuhan, ya toh. Tuhan benci sekali makhluknya dizalimi. Tak percaya? Lihat contoh orang yang dizalimi umat tertentu, kini ia menjadi pemimpin salah satu BUMN. Itu karma nyata buat orang-orang yang menzaliminya. Sekarang orang-orang yang dulu menghujat dia, kemana mereka? Hah? Kemana mereka yang memfitnah tuh pejabat BUMN sekarang? Ada yang di penjara toh? Jangan fitnah orang, sekalipun ia beda agama, sebab ia pun makhluknya Tuhan gitu loh. Jangan macam-macam. Dia mau beda agama kayak mau, itu bukan suatu kondisi di mana itu membuat kita berhak menzalimi orang lain gitu loh. Karena Tuhan tuh ngasih makan ke dia, Tuhan yang menciptakan dia gitu loh. Jangan kafir-kafirin orang juga, soalnya itu urusan Tuhan agamanya itu. Mau dikasih hidayah kayak mau nggak, selama mereka tidak mengganggu kita, ya kita tidak boleh mengganggu mereka gitu. Kita kembali ke rezeki tadi. Jadi jangan salahkan Tuhan kalau dulunya miskin tetap miskin, atau dulunya kaya lalu jadi miskin. Salahin diri sendiri karena Tuhan tak mungkin salah. Yang ada kita harus berusaha terus dan ikhlas terus, dan percaya terus bahwa Tuhan atau Allah tak akan pernah salah ngomong, susumbar atau ingkar janji. Dan kalau misalkan kita lagi mengalami musibah, kita ingat-ingat aja dulu kita pernah ngerjain orang nggak gitu, kita pernah jahat sama orang nggak, kita pernah memfitnah orang nggak, kita pernah mencegat orang nggak. Itu pasti ada balasannya, karma gitu. Enggak, masih untung dibalas di bumi loh. Kalau dibalas di akhirat gimana? Kalau ditagih di akhirat, jangan macem-macem. Dengan demikian jika kita patuh kepada Tuhan dan melakukan kebaikan, semuanya kembali ke kita, bahkan dapat dibalas 700 kali lipat. Begitupun kalau kita berbuat jahat.
dia akan balik ke kita, namun cuma setimpal dengan apa yang kita berbuat gitu loh. Kalau kebaikan bisa jadi 700 kali lipat. Tak usah urusin orang jika hanya ingin merendahkannya atau menzaliminya. Banyak kok, lihat aja sehari-hari ada orang nanya kabar gitu, padahal dia sendiri cuma pengen ngeremehin orang itu gitu loh, mau ngeliat keadaannya, mau senang ngeliat dia lagi susah gitu, nanya ini itu, tapi sebenarnya pengen ngorek-ngorek informasi untuk gosip gitu, atau untuk diketawain. Nah lo sekarang dia nasibnya lagi sial nih, atau dia lagi gimana tuh, padahal orang itu nggak pernah ganggu dia gitu, dia cuma karena dengkinya sendiri aja pingin tahu keadaan untuk diketawain gitu. Padahal begitu dia merendahkan makhluk Allah itu, ya kalau jadi Tuhan kira-kira apa gitu, lo ngerendahin makhluk gue gitu. Hah? Lo mau digituin gitu? Mungkin Tuhan nanya kayak gitu kali. Tak usah urusin orang jika hanya ingin merendahkannya atau menzaliminya. Satu dosa saja sudah amat berat. Umumnya orang akan tersentak bila kena percikan bara rokok, apalagi api. Nah sekarang bayangin aja api di neraka gitu. Mau? Kalau mau urusin orang lain, bantulah mereka. Entah dengan cara memberi duit, memberi tenaga bantuan, atau dengan memberikan cerita dan pandangan yang meningkatkan pandangan orang lain gitu, atau mengangkat mereka gitu loh. Itu lebih baik dan justru menguntungkan sang pemberi, sebab Tuhan mengatakan sebab Tuhan takkan mungkin salah bicara, sesumbar atau ingkar janji. Jadi kalau misalkan kita berbuat untuk membantu orang lain, mengangkat orang lain, memberi uang untuk orang lain, memberi tenaga untuk membantu orang lain, itu lebih baik, karena itu langsung berefek positif bagi diri sendiri deh. Itu udah terbukti secara ilmiah, diteliti gitu, apa dampak kebaikan bagi manusia yang memberi kepada manusia lain itu, atau manusia yang berbuat baik lah. Maksudnya manusia yang berbuat baik kepada binatang peliharaannya gitu. Terus semua ada efek baiknya buat tubuh kita sendiri. Terus kalau misalkan gini ya, aku paling nggak suka ngeliat orang mentang-mentang anjing itu najis berarti anjing itu boleh ditendang gitu. Enggak, dia tuh punya hak hidup loh, dikasih hak hidup sama Tuhan loh. Ya macem-macem sama anjing, semut aja itu punya hak hidup. Kalau bisa, kalau jalan tuh lihat lihat semut juga gitu. Itu bagi orang yang mau kayak gitu. Capek juga sih, cuman ya kalau kita berusaha berbuat amal baik kepada semut, ya mungkin semut akan ingat kali. Ya mungkin semut nggak akan gigit kita kali kalau kita udah di dalam tanah kubur, udah dikubur gitu. Mungkin semut akan bela kita kali dari semua makhluk yang lain. Semut tuh bisa ngalahin apapun loh. Satu hutan aja bisa rontok karena semut. Kalau dia rame-rame gitu gundulin daun-daun di hutan itu cepet dia kalau dia mau, karena dia miliaran gitu. Jadi jangan macem-macem. Semut tuh punya pikiran loh. Semut aja sekecil itu punya pikiran. Sel sel dalam tubuh kita juga mungkin punya pikiran, karena dia bisa bisa pergi kemana dia mau, dan dia bisa menyerang apa yang dia mau gitu. Sel darah putih bisa menyerang penyakit, virus bisa menyerang sel darah kita yang bagus. Jadi ya sensitif lah. Semuanya tuh terkoneksi. Itu ada lalat tuh, lalat lagi hinggap di ujung kabel USB Type C nya saya tuh, tapi saya nggak sentil karena dia nggak ganggu. Kecuali kalau dia ganggu, baru aku bakalan semprot pakai ini nih, hand sanitizer yang udah diisi Wipol. Hehe. Ya udah deh, sekian aja dulu. Ini cerita yang ngalur ngidul, tapi siapa tahu ada yang bisa ngambil butiran-butiran yang bermanfaat gitu, dan semoga jadi amal jariah kita semuanya bagi yang mengamalkan, dan jadi amal yang menghasilkan amal dan menghasilkan amal dan menghasilkan amal. Siapa tahu video ini masih ditonton 50 tahun ke depan gitu kan, ketika aku udah nggak ada gitu.
dan siapa tahu ini diridhoi Allah sehingga membuka pintu rezekiku lebih luas gitu. Soalnya aku nggak minta like, share, subscribe, aku mintanya ridho Allah. Okay guys, take care. Assalamualaikum.